Di dalam Al-Quran Al-Karim ada beberapa tokoh yang terkenal dengan kepemimpinan, terkenal dengan kekuasaannya dan bagaimana bisa mengendalikan atau mengurus umat dan rakyat secara baik. Tapi pemimpin yang ini bukan pemimpin biasa, bukan raja biasa. Dia adalah seorang nabi yang namanya tidak asing dari kita semua, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah dari keturunan Ishaq alaihissalam, sehingga beliau dari keturunan Bani Ishaq. Dan anaknya Daud alaihissalam adalah seorang nabi juga yang bernama Sulaiman bin Daud alaihissalam. Maka perlu kiranya kita mengkaji beberapa ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan Daud alaihissalam dan sifat-sifat dari Nabi Daud alaihissalam yang Allah abadikan dalam surah Shad ayat 17 sampai 26. Jadi Bapak Ibu bisa membaca lagi terjemahan Al-Qur'annya dan baca-baca lagi tentang kisah Daud alaihissalam. Kita dapat muri dari sapi dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isbir 'ala ma yaquluna wa 'abdana Daud dzal aidi innahu awwab." Allah berfirman, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ini khitab kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah, sebagai pemimpin tertinggi di umat Islam. Walaupun ketika itu beliau lagi di Madinah dan Rasulullah Makkiyah, beliau adalah pemimpin orang yang beriman, pemimpin umatnya. Yang ketika itu Rasulullah SAW sering saya sampaikan dihina, dicaci, dianiaya, dihalang-halangi dari masuk Masjidil Haram. Kisahnya sering saya ulang-ulang bagaimana mereka sampai memukuli Rasulullah, melempar di Rasulullah SAW dengan kotoran kambing atau kotoran unta ketika sujud atau ketika melakukan sholat di Masjidil Haram. Dihina, dicaci, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelum. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita kalau kita ingin membuat orang bahagia, ingin membuat hatinya tenang, berikan dia kisah-kisah yang inspiratif dan motivasi. Jangan justru ketika dia sedang sedih, sedang galau, sedang gelisah, jangan sampai dia malah udah kamu bunuh diri saja, kamu sudah tidak bermanfaat misalnya, kamu sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup dan seterusnya. Ini tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ayat-ayat di dalam kitab sucinya mengajarkan kita secara isyarah, secara tidak langsung bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dengan berbagai macam problematika. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang sedih karena umatnya, umat di sini ada dua, umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah artinya umat semua manusia, baik yang beriman ataupun yang musyrik. Umat ijabah orang yang beriman saja. Umatnya ketika itu manusia, ketika itu orang yang ada di zaman Rasulullah SAW, mereka menolak dakwah Rasulullah. Sebagian besar di kota Makkah menolak, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, sabarlah dan ingatlah. Ataupun
ketika di Madinah Rasulullah SAW ya, tidak seperti di Mekah, tapi orang-orang munafikin, orang Yahudi sering membuat fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabarlah dan ingatlah hamba kami Nabi sebelummu dari keturunan Ishaq alaihi salam yang bernama Daud. Kata Allah, ia memiliki kekuatan. Aid itu artinya tangan. Tangan itu kiasan daripada kekuatan. Ya, kalau orang begini tandanya dia kuat. Maka ya, atau begini ya, berotot artinya apa? Kuat. Atau dua-duanya ya. Nah, itu menunjukkan kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Daud ini memiliki tangan, dia memiliki kekuatan. Ya, jadi kalau orang ingin menjadi pemimpin, menjadi presiden atau raja, dia harus kuat. Ya, sehingga Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah merincikan syarat-syarat orang yang ingin menjadi pemimpin, menjadi raja atau presiden. Salah satunya ia harus sehat dan dia harus tidak memiliki cacat fisiknya. Kekuatan ataupun kekuatan materi ataupun kekuatan tentara dan lain-lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam itu awwab. Awwab artinya apa? Awwab itu dari kata abayaubu, yaitu kembali. Tabayatubu ya, ada kaitannya tabayatubu abayaubu ma'am ya, kembali. Taat. Ini bagus buat yang ingin menamakan anaknya ya, anak laki-laki Awwab. Dalam Quran ini banyak nama-nama yang bisa kita pakai, ya, nama-nama baik ya. Daripada Johnson gitu ya, atau yang lainnya ya. Kita berikan nama-nama Al-Quran. Awwab. Nah, ini dua sifat yang kalau kita perhatikan harus melekat dari seorang pemimpin. Jadi bukan hanya kuat, ya, bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga mentalnya harus kuat. Awwab. Dan menunjukkan bahwa orang yang memiliki kekuatan, ia tidak boleh apa? Tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Ia taat, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak semena-mena kepada orang lain. Ya, jadi syarat pemimpin yang kedua, dia harus awwab, dia harus kembali kepada Allah, taat kepada Allah, tidak suka melakukan maksiat, ya, tidak suka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tersembunyi, ya. Karena di zaman sekarang luar biasa, ya. Kadang kita lihat lahirnya, tapi ternyata ia punya kebiasaan buruk. Ada seorang profesor muda, ya, tiba-tiba ketahuan sedang narkoba dengan mahasiswa. Ada ibu rumah tangga, ya, kata suaminya baik, ternyata dia dugem dengan banyak lelaki dan ditemukan tewas di Bandara Soekarno. Ya, ini bahaya. Inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah, ya, sesungguhnya di antara kalian beramal-amal ahli surga, hingga apabila jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal, ia melakukan amalan-amalan neraka, maka ia masuk. Ya, gak ketahuan. Banyak orang yang kelihatannya soleh, tapi yang mempunyai kebiasaan yang buruk, sehingga Allah memperlihatkan kebiasaan buruk itu dan dia mati dalam keadaan. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Allah berfirman, Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq. Nah, ini luar biasa. Ya, ini kisah juga ya. Jadi kami menundukkan apa, gunung-gunung bersama siapa? Bersama Daud alaihissalam. Mereka gunung-gunung itu bertasbih baik di siang hari ataupun di pagi hari.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya Daud alaihissalam, kita tahu Daud, kitab yang diberikan kepadanya adalah apa? Zabur. Daud membaca Zabur. Setiap kali Zabur dibaca oleh Daud alaihissalam, baik di pagi atau di sore hari, ya, gunung-gunung ini ikut bertasbih. Luar biasa, nampak. Jadi kalau kira-kira kalau ada manusia, ya, dia lagi baca Quran, ya, tiba-tiba pohon-pohon di sebelahnya, ya, rerumputan ikut bertasbih, ikut baca Quran. Ini Daud alaihissalam ketika yang baca Zabur, gunung-gunung ikut bertasbih. Subhanallah. Ya. Baik, bukan itu saja, ternyata juga wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Dan burung-burung juga kata Allah kami tundukkan. Untuk siapa? Untuk Daud. Ikut bertasbih dan mereka berkumpul. Jadi ketika Daud alaihissalam membaca Zabur, selain gunung-gunung mereka bertasbih, tapi burung-burung juga, ya, begitu pula burung-burung ikut bertasbih dan mereka berkumpul. Ini salah satu yang disebutkan oleh Al-Quran bahwa Daud alaihissalam memiliki kerajaan yang luar biasa. Dan anaknya Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang luar biasa, bahkan memiliki kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab." Dan kami kuatkan kerajaannya, kekuasaannya, dan kami berikan kepada Daud apa? Al-hikmah. Ini kita sudah ada bahas tentang Luqman al-Hakim, bahwa hikmah itu adalah ilmu, pemahaman dan ungkapan yang baik. Ya, ilmu, pemahaman dan ungkapan yang baik. Bijak. Kami berikan ia hikmah dan wa fasl al-khitab, dan menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan perdebatan atau persengketaan. Jadi yang dimiliki oleh Daud alaihissalam adalah bahwa beliau memiliki ilmu, memiliki hikmah, dan juga sebagai qadhi, sebagai orang yang melerai perselisihan, menghukumi, sebagai hakim. Kalau seorang pemimpin harus mengerti hukum dan melaksanakan hukum, bukan buta hukum atau pura-pura tidak tahu hukum. Kemudian Allah berfirman, "Hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab." Dan tidakkah datang kepadamu kabar ketika ada dua orang yang bersengketa, mereka menaiki apa? Meloncati pagar. Pagar siapa? Pagar Daud alaihissalam. Jadi begini, Daud alaihissalam ini nabi, ya, sekaligus raja. Disebutkan dalam Bahrul Muhyit bahwa Daud ini membagi waktunya seminggu 3 bagian, dibagi. Sepertiganya untuk kerajaan, sepertiganya untuk hakim, menjadi hakim, ya, kalau ada permasalahan persengketa, dan sepertiganya lagi untuk berkhalwat, ya, menyendiri, yaitu membaca Zabur di dalam mihrab. Kemudian ada dua orang yang bersengketa, mereka datang bukan pada waktunya. Jadi Daud alaihissalam sedang baca Zabur, ya. Tiba-tiba ada dua orang yang bersengketa, ingin mengangkat masalahnya kepada Daud sebagai hakim.
loncat, Daud sedang membaca Az-Zabur. Dulu nabi-nabi dari Bani Israel itu dibunuh oleh para kaumnya sendiri. Masuk rumah dibunuh ya. Jadi kalau sekarang orang Islam dibantai sama Yahudi, biasa. Nabinya saja dibunuh, bagaimana dengan orang biasa, dan bagaimana orang yang bukan dari bangsa Yahudi? Itu bisa dihabisi dan bahkan ya dibunuh dengan sisa-sisa. Itu mental orang Zionis, orang Israel. Ya. Nah, karena terbiasa ini, maka Daud alaihissalam idakhalu alaihi fafazi'a minhum. Daud takut, kaget dan takut dibunuh. Karena orang ini datang pada waktu yang tidak diinginkan, yang waktu di mana Daud alaihissalam membaca Zabur. Datang, dia melompat pagarnya dan mendatangi mihrab. Ya. Kemudian Daud takut, kata dua orang ini, jangan kau takut. Jangan takut, ya. Ini rakyat biasa. Kami adalah dua orang yang bersengketa. Sebagian dari kami melakukan kezaliman kepada sebagian lainnya. Di antara kami ada yang zalim. Hukumilah kami dengan apa? Dengan kebenaran. Jadi kalau seorang hakim, dia harus menghukumi dengan kebenaran. Janganlah engkau berpaling dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sekarang kita lihat fakta hukum di Indonesia, banyak orang yang menghukumi dengan yang tidak benar, sehingga hukum itu selalu digambarkan pedang yang tajam ke atas, ke bawahnya tumpul. Kalau rakyat bawah ya salah sedikit dihukum berapa bulan gara-gara kayu ya, atau yang lainnya. Ya, atau menghina di sosmed, langsung dihukum dan dijerat pasal yang seberat-berat. Di sisi lain, orang-orang yang mempunyai banyak uang, memiliki jabatan, ya, itu tidak dihukumi dengan sebenar-benarnya. Maka di sini orang yang bersengketa mengatakan kepada Daud yang ketika itu adalah seorang raja dan seorang hakim, hukumilah di antara kami dengan yang hak, dengan yang ya. Ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwa seorang hakim tidak boleh menghukumi dengan sepengetahuannya. Maksudnya gimana? Maksudnya melihat kemungkaran, kemudian dia menghukumi, nggak bisa. Ya, karena dia hakim posisinya. Kalau ada satu kemungkaran, satu hal yang zalim, harus ada saksinya. Itu para sahabat seperti itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq dalam satu riwayat, aku tidak akan menghukumi orang walaupun aku melihat kemungkaran itu sampai ada yang menjadi saksi. Jadi posisi hakim sendiri, saksi sendiri. Atau aku menjadi saksi, bukan menjadi hakim. Ya. Baik. Apa masalahnya? Ya, dua orang bersengketa ini ya. Dua orang ya, salah satunya mengatakan bahwasanya saudaraku memiliki 99 kambing betina, sedangkan aku memiliki satu kambing saja. Kami bersengketa dan saudaraku mengatakan berikan aku satu kambing itu. Ya. Wa'azzani fi khitab, ternyata aku kalah berdebat. Aku punya satu dan diambil pula oleh saudara. Ketika itu Daud alaihissalam mengatakan, sesungguhnya ya, saudaramu telah menzalimi karena ia meminta satu kambing betina yang kamu punya untuk menjadi miliknya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berkumpul bersyarikat itu menganiaya sebagian kepada sebagian yang lain. Ini dalil menunjukkan ada syarikat. Ya.
ada PT, ada share, ya, ada bagi hasil, ada yang seterusnya. Khulata, kerjasama. Jadi kata Al-Quran, kebanyakan orang yang khulata, syarikah, PT, atau orang yang berbisnis, mereka memiliki saham ataupun yang lain seperti hal tersebut, kebanyakannya melakukan kezaliman. Al-Quran, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka. Jadi khulata, kita punya uang, dia punya uang. Sekarang kan pernah kita dengar ya, saham sekian, nanti dalam 2 bulan dapat 200 juta. Ya, ternyata ada penipuan. Dalam Al-Quran sudah, ya, saham 1 juta, ya, dalam 2 bulan dapat 100 juta. Itu nggak masuk akal. Tapi sekarang orang sudah dengar, itu adalah penipu. Ini khulatok. Ya. Maka Daud alaihissalam, annama fatannahu wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Daud alaihissalam menyangka bahwa kami telah mencobanya. Maka mencobanya maksudnya, ya, mencoba bahwa di sana ada percobaan pembunuhan kepadanya atau ingin membunuhnya, tapi fastaghfara rabbahu, ya, istighfar. Ternyata tidak benar, karena orang-orang ini datang di waktu yang bukan di mana Daud alaihissalam menghukumi, ya, menjadi hakim, dan juga datang ketika Daud sedang membaca Zabur. Ketika itu Nabi dari Bani Israil dibunuh, maka Daud istighfar di sini dan kharra raki'an wa anab, ia tersungkur rukuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ampuni baginya hal tersebut, dan sesungguhnya baginya di sisi kami tempat yang dekat dan tempat yang sebaik-baik. Baik. Ya. Ayat terakhir, wahai Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, sungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, pemimpin di muka bumi. Jadi bumi dengan seluruh isinya manusialah yang mempunyai kendali penuh. Ya, manusia, hewan-hewan di laut atau di daratan bisa dimusnahkan oleh manusia. Bahkan rumah-rumah, ya, lingkungan semua bisa dimusnahkan manusia. Allah fasadu fil barri wal bahri. Tinggal khalifahnya mana yang benar? Apakah dia akan memakmurkan bumi atau dia akan menghancurkan bumi? Khalifatan fil ardh. Ya. Jadi manusia sifat dasarnya adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan Daud alaihissalam ketika itu adalah memimpin manusia karena ketika itu jabatannya adalah sebagai raja. Kami menjadikan engkau, wahai Daud alaihissalam, sebagai pemimpin, maka hukumilah di antara manusia dengan apa? Dengan kebenaran. Ya, jadi orang yang ingin menghukumi manusia menjadi hakim, dia harus memiliki ilmunya dan menghukumi dengan yang benar. Ya, tidak menerima suapan, sogokan ataupun yang lain. Karena hukum apabila itu berpaling dari jalan yang hak, maka kenyataannya akan menjadi apa? Akan menjadi tidak benar. Dan bukan itu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, hukumilah manusia dengan yang benar, jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Ya. Disogok 1 miliar, akhirnya hukumnya dimenangkan, ya. Ataupun dikasih lebih dari itu, hukumnya dimenangkan, yang lain ada bukti-buktinya tidak ada, selesai, ya. Atau dihilangkan, dimusnahkan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka Allah akan malingkan kita dari apa? Dari jalan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka siksaan yang pedih, karena mereka lupa hari perhitungan. Ya. Karena mereka lupa hari perhitungan. Jadi orang-orang yang dia pekerjaannya hakim, jaksa, pengacara, ini dosanya besar kalau mereka tidak benar-benar, tapi mengikuti uang.
harta. Ya, di mana ada uang, disitulah hukum bisa dimenangkan, hukum menang, ya. Baik, dan mereka akan merasakan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khulansah yang pertama adalah bahwa Daud alaihissalam, ya, seorang nabi yang terkenal dengan kerajaan dan hukumnya di muka bumi sebagai hakim, dan juga Daud alaihissalam terkenal dengan puasanya, puasa Daud alaihissalam. Dalam Rasulullah sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud. Beliau puasa sehari dan tidak puasa sehari. Jadi Daud alaihissalam sebagai raja, sebagai hakim, sebagai orang yang turun kepadanya Zabur, ya, ia tidak takabur, ia berpuasa, ya, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi yang pertama sabar, isbir, kemudian ibadah. Yang ketiga kuat menjalankan amanah. Yang keempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi orang yang ingin menjadi pemimpin. Dia harus rajin ibadah, taat, sabar, punya kekuatan dan menjalankan amanah. Kemudian manusia wajar apabila merasa takut. Siapapun dia akan takut atau khawatir apabila menghadapi satu hal yang tidak biasa, seperti yang diceritakan tentang Daud alaihissalam pada ayat-ayat ini. Maka ketika kita takut atau kaget, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyebutnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan juga diberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Demikianlah tafsir surah Shah ayat 17-26 tentang Daud alaihissalam sebagai khalifah, sebagai orang, sebagai hakim, dan sebagai hamba yang taat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan dan memberikan kita ketakwaan yang terus, yang kontinu, dan kita diberikan kekuatan dalam menjalani segala ajarannya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak aturan yang ada di kepolisian, semakin sebenarnya aturan-aturan dilanggar oleh orang yang terhukum. Ketika kita akan diperiksa suatu kesalahan dalam jalan, apa yang harus kita lakukan? Padahal kita belum tentu salah. Mereka sudah mengerjakan apa yang padahal kita tidak salah. Itu. Apakah kita harus nanya pada mereka sebelum mereka melakukan pemeriksaan pada kita? Terus. Yang kedua, ketika orang itu melanggar atau melakukan sesuatu perbuatan melanggar agama, contohnya zina, apakah harus ada saksi 4 orang untuk menjatuhkan salahnya dia? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tafsir itu tadi, Ustaz, saya baca di tafsir jalan lain sama Ibnu Abbas itu di situ menafsirkan bahwa 2 orang itu sebenarnya malaikat yang merubah diri menjadi manusia. Nah, ini sebenarnya untuk mengingatkan Nabi Daud di situ bahwa Nabi Daud itu mempunyai istri 99 orang. Sementara yang satu itu mempunyai istri 1 orang. Nah, itu Nabi Daud di situ melamar itu istrinya yang 1 orang itu untuk melengkapi istrinya. Apakah benar-benar kalau ini
tafsir yang saya baca ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi masalah itu, apakah kita harus menanyakan? Iya, harus kita tanyakan agar kita jelas kenapa saya dipanggil, kenapa saya, apa alasannya. Jangan langsung mau. Kadang memang oknum ya, penegak hukum itu mencari-cari kesalahan. Ini juga dosa. Tidak boleh. Oknum ya, cari kesalahan padahal kita tidak salah. Jadi kita harus tanya apa kesalahan tersebut ya. Kemudian orang yang melakukan zina kan syaratnya harus ada 4 saksi, ya kan? Saksi. Apakah harus seperti itu? Ya harus. Apakah cukup dengan misalnya CCTV misalnya? Karena dia mungkin lebih kuat daripada mata telanjang, gitu kan? Nah, ini permasalahan baru. Tapi yang pasti, baik CCTV ataupun 4 orang saksi melihat langsung, ya, itu diajukan kepada hakim. Kalau tidak ada pengajuan kepada hakim, maka tidak boleh dihukum secara seenaknya saja, tidak boleh hukum asal hukum tanpa ada hukum dari berhakim. Oke, posisi hakim dihormati dan dihukum. Artinya main hakim sendiri kan, nggak boleh. Oh ini langsung nggak boleh. Mana dulu? Oh langsung pukulin ya, matiin aja, nggak bisa. Saksinya ada dikumpulkan atau misalnya rekaman atau CCTV yang jelas ya, tidak buram ataupun dilihat dulu. Ya. Kalau memang itu diajukan, ya baru nanti hakim memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Jadi tidak boleh hakim sendiri. Inilah mungkin di kita belum ada hakim yang syar'i, karena hakim syar'i di KUA itu ya, setahu saya itu hanya masalah pernikahan dan waris. Tapi masalah-masalah seperti ini jinayah ya, itu hukum positifnya belum ada. Sudah ikuti kejaksaan atau pengadilan negeri atau pengadilan apalah. Harusnya ada hakim syar'i. Kemudian masalah Daud alaihissalam ya, kita dalam hadis juga dalam Tirmidzi disebutkan ya, bahwa Sulaiman saja memiliki 900 sekian istri ya. Kekuatannya berapa? Subhanallah ya. Nah, ini ya, wah Nabi ini. Ya, ini memang Allah berikan kepada para nabi. Dicek lagi hadisnya, tapi ada hadis seperti itu. Dan para nabi ya, secara umum mereka memiliki kekuatan lebih daripada biasa ya. Sini adalah Daud dan Sulaiman, tapi kisah itu termasuk Israiliyat ya, karena itu bertentangan dengan prinsip bahwa Nabi maksum ya, Nabi dijaga, karena kalau seperti itu artinya Nabi tidak adil dalam menggauli istri-istrinya. Bagaimana membaginya Pak Ustaz? Allah karena yang perlu saya tegaskan lagi ya, membagi atau adil antara istri bagi lelaki yang memiliki lebih dari satu istri, adil secara apa? Secara lahir, artinya nafkahnya jelas dan pembagian harinya jelas ya. Nafkahnya dikasih dulu, kemudian harinya dibagi, kalau punya 2 berarti 3 hari seperti itu. Kalau masalah cinta
atau perasaan, maka tidak ada seorang pun yang bisa adil. Itu maksud daripada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, menjelaskan bahwa siapa yang memiliki hati, ya. Jadi kalau hati nggak bisa, kalau bapak punya istri lebih dari satu, ya, sudah adil nih, nafkah dikasih, ya, lahir dan batin, ya. Hari juga nggak istri muda sebulan, istri dua sehari, gitu, ya. Karena ada yang seperti itu. Kenapa kok nggak ke istri tua? Ya sudah lama bersama dia, sekarang istri muda. Kecuali diizinkan oleh istri tuanya. Ini ada masalah lain. Tapi pada dasarnya harus adil dalam membagi nafkah ataupun hari, ya. Selebihnya itu di luar dari kemampuan masalah hati, ya, itu tidak bisa, ya, dikendalikan dalam arti sama, ya, dua-duanya sama, itu tidak bisa. Tapi masalah yang nampak, ya, itu harus dilakukan sesuai syariat. Jadi intinya sesuai dengan teks ini, ya, tidak ada, ya, di situ istri-istri Daud alaihissalam yang satu tidak digauli atau kelupaan Daud alaihissalam, tapi jelas teksnya di sini adalah dua orang yang pertikaian dan bukan malaikat, ya. Bukan malaikat, manusia. Saya kira lagi. Cukup. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.